Ramadan telah tiba. Ramadan penuh keberkahan. Ramadan penuh ampunan. Ramadan turunnya Al-Quran, kitab suci umat Islam, sebagai tuntunan dalam menuju ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Sampit TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kembali kami dapat menemani pemirsa Sampit Televisi dalam program Kajian Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur bekerjasama dengan Sampit Televisi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, handai tolan, hingga kepada kita umatnya ila yaumil akhir. Pemirsa, saya Sri Gayatri akan menemani 1 jam ke depan pada program Kajian Ramadan kerjasama Sampit Televisi dan PCP NU Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan seperti biasa, kami di studio tidak sendiri, kami sudah ditemani oleh narasumber yang hari ini akan menyampaikan kajian yang berbeda dengan kajian yang kemarin ya. Dan hari ini sudah masuk di hari ke-15 di bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa terus saksikan kajian kami pada hari ini. Baik, untuk hari ini kajian kita akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim. Beliau adalah anggota dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur, dan beliau adalah salah satu tim dari pesantren Darul Amin di Kota Sampit. Dan pada hari ini beliau akan menyampaikan kajian yang berjudul Wanita dan Bulan Puasa. Bagaimana pemirsa? Penasaran kan? Yuk kita ikuti kajian dan jangan lupa kita sapa dulu Ustadz kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah di tengah-tengah bulan Ramadan kita hari ini Ustadz. Alhamdulillah 15 hari dah, ini hari Iya. ke-15. Gak terasa apa terasa Ustadz? Terasa ya? Kalau dirasakan ya terasa, Iya. tapi kalau dibawa santai aja ya nggak terasa juga. Kewajiban kita ya Ustadz. Iya, kewajiban. Baik pemirsa, yuk kita dengarkan kajian kita pada hari ini dengan Ustadz Abdul Hakim. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada PCNU secara khusus dan pendamping khas kami dan pemirsa sekalian, pemirsa Sampit TV sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke hari yang ke-15 bulan Ramadan. Mudah-mudahan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk selalu mengisi bulan ini dengan ibadah-ibadah yang penuh dengan amalan-amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini wanita dan Ramadan. Kenapa diambil wanita? Karena wanita dengan pria itu ada perbedaan sedikit. Ada perbedaan sedikit khususnya di bulan Ramadan ini. Mungkin yang paling banyak perbedaannya itu tentang haid itu. Haid atau nifas. Seorang perempuan apabila dalam keadaan haid dan nifas, maka mereka tidak dibolehkan berpuasa. Andai kata berpuasa sudah haram dan tidak sah. Jadi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu salah satu di antaranya tentang haid.
Adapun yang lain ya mungkin dalam pelaksanaan tarawih, dalam pelaksanaan sholat berjamaah, tapi itu tidak terlalu nampak karena memang itu bukan sesuatu yang wajib. Artinya perempuan itu bagusnya kalau sholat tarawih bagaimana, kalau sholat berjamaah bagaimana, tapi itu bukan sesuatu yang wajib juga. Nah itu yang paling mendasar itu tentang haid itu. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, kana nusibuna dzalika wa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Haid dan nifas itu ya juga menimpa kami saat di zaman Rasulullah. Artinya kami nggak boleh puasa, kami nggak boleh sholat saat haid, ya itu semua tahu. Tapi kata beliau, kami disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha sholat. Ini bukan berarti jangan ada sebagian orang yang menjadikan landasan artinya sholat itu kalau ketinggalan nggak perlu diqadha. Lah bukan. Maksudnya kalau meninggalkan sholat karena haid itu nggak perlu diqadha. Tapi kalau ketinggalan subuh karena ketiduran atau lain sebagainya itu wajib diqadha. Jadi bukan dalil ini bukan itu. Jadi jangan disalahkan, jangan salah pengambilan dalil. Nah, jadi kami disuruh mengqadha puasa, tidak disuruh mengqadha salat. Nah, ini yang sering para wanita, para ibu-ibu. Nah, jadi nanti setelah selesai Ramadan itu kewajiban mengqadha. Mengqadha ini enggak boleh sampai ketemu Ramadan yang berikutnya. Jadi harus sudah selesai sebelum Ramadan berikutnya. Karena kalau sampai ke Ramadan yang berikutnya puasanya tidak diqadha padahal enggak ada uzur, maka itu kena denda. Nah, ini yang sering para perempuan, para ibu-ibu, para wanita, ini yang sering lalai itu di situ biasanya. Nah, jadi kalau umpama di Ramadan ini haid perempuan itu ya kebiasaannya kan 7 hari Bu ya. Iya. 7 ya. Ya walaupun paling sedikitnya sehari semalam, paling banyaknya 15 hari. Ya kita ambil lah contoh 7 hari. 7 hari kemudian setelah Ramadan ini, maka yang 7 hari itu harus dibayar. Harus diqadha. Apabila sampai di Ramadan yang berikutnya tahun 2022, tahun 1443, apabila sampai Ramadan berikutnya enggak dibayar juga puasanya, maka kena denda. Puasanya tetap wajib dibayar sehari, ya qadhanya 1 hari. Kalau 7 hari tetap 7 hari, tapi dalam 1 harinya kena denda 1 mud beras. Kalau 7 double ya Ustaz. Double-nya tapi bukan puasanya jadi 2 hari salah juga. Double dengan denda tadi. Iya. Puasanya ya kalau 7 hari tetap 7 hari. Tapi dendanya 1 hari 1 mud beras. Berarti kalau 7 hari 7 mud beras. Itu dalam 1 tahun Bu. Kalau telatnya 2 tahun berarti 2 mud dalam 1 hari. Ibu pernah ketinggalan puasa kira-kira umur 15 tahun? Kira-kira pemirsa ada yang kena denda nih. Masih. Nah, ini yang banyak lalai. Iya, entah lalai entah tidak tahu juga Ustaz. Masalahnya itu kayaknya masalahnya nggak tahu itu. Jadi kalau misalnya puasa tidak boleh sampai batas setahun itu tahu Ustaz. Tapi yang moodnya itu nggak tahu. Nah. Jadi kalau umpamanya taruh 15 tahun yang lalu, 15 tahun sekarang masih ibu berapa? 40 berarti 15 25 ya. 25 andai umur 15 tahun itu ketinggalan 7 hari puasa. Sampai sekarang belum diqadha. Umpama belum diqadha. Berarti 7 mud dikali 35. Banyak juga. Oh bukan dikali 25. Iya.
Banyak 25 juga. apa? 25 tahun. Ya 25 tahun kan dari 15 Ayo ke 40 pemirsa kan. hitung. Dari 15 ke 40 25 ya. Iya. Nah, 25 tahun berarti dalam 1 tahun 1 mut. Iya. Sedangkan tadi 7 hari berarti 7 mut. 7 mut dikali 25. 25. Berapa itu? Berapa Ustaz? Banyak ya. Banyak banget. Malu Ustaz. Kalau umpamanya kita kali 20 aja itu kan sudah 140. 20 tambah 5 135 berarti 175. Nah, 175 itu lumayan, satu mutnya itu kalau kita timbang sekitar 7 on atau 8 on. Sekitar 7 on sampai 8 on. Yang pasnya 8. Nah, kalau 7 tuh ya 7 udah cukup lah. Soalnya 4 mut kan 2,5 kilo kan, ketentuan Kemenak kan 2,5 kilo. Berarti 7 on itu sudah cukup. Nah, 7 dikali 175. Wah, itu lumayan banyak juga Bu, hampir 100 kiloan. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak dibayar dendanya. Iya, daripada nggak dibayar denda. Tapi itu pelan-pelan bisa kan Ustaz? boleh. Kredit boleh. Nah, Kredit boleh. Kan ibu-ibu Ustaz. Iya. Kredit boleh. Tahun ini bayar. Yang penting puasanya dibayar segera. Kalau puasanya sudah dibayar, maka dendanya nggak bertambah lagi. Iya. Oh gitu. Enggak, pokoknya yang penting puasanya udah dibayar, dendanya udah nggak nambah lagi kalau puasanya sudah dibayar. Tapi pertanyaannya itu Bu, itu yang umur 15 tahun. Terus yang umur 16 tahun? Nah, jadi ibu-ibu pemirsa sekalian, usahakan sebelum Ramadan yang akan datang itu puasa-puasa kita yang ketinggalan di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya itu sudah habis kita qadha, sudah habis kita bayar agar nanti dendanya nggak nambah. Urusan dendanya ya bolehlah kredit nanti nggak apa-apa. Nah, itu ingat, denda ini, fidyah ini hanya untuk fakir dan miskin, tidak seperti zakat. Kalau zakat kan astapnya ada 8 tuh. Nah, tapi kalau denda ini, kalau fidyah ini hanya untuk fakir dan miskin. Nah, jadi kalau umpamanya memang mau menyerahkan ke amil zakat, ya dibilangin ini fidyah bukan zakat. Nah, itu kalau saya punya teman sekaligus sepupu, dia tinggal di Jakarta, katanya kami di masjid sini, katanya Mas kami di masjid sini itu kami mengadakan amil, tapi memang orang yang bayar fidyah sama yang zakat itu kami lainkan. Jadi memang ditanya ini zakat apa fidyah, kan ada orang yang tua yang udah nggak sanggup puasa, orang yang sakit yang juga tidak diharapkan sembuhnya lagi, itu kan boleh tidak puasa dengan bayar fidyah. Nah, fidyahnya itu memang kami lainkan, kata beliau. Kami bedakan, jadi nanti kami membaginya yang fidyah itu khusus dikasihkan kepada fakir miskin, tidak masuk astap yang 8. Jadi Ustadz beda ya ketika kayak kami melahirkan. Iya. Nah, kan tidak boleh puasa. Iya. Nanti menggantinya apa Ustadz? Puasa sama fidyah juga. Kalau kan sehat setelah itu. Kalau melahirkan itu kalau kita sudah selesai nifas kan, berarti kan setelah itu ya puasa aja, selamat kan menyusui tidak. lagi Ustaz. Kalau menyusui dan hamil, ibu menyusui yang tidak puasanya bukan karena nifas ya. Kalau tidak puasa karena nifas sama dengan haid. Artinya cukup bayar puasa aja, asalkan tidak sampai tahun depan. Kalau tidak puasanya karena hamil atau menyusui, itu ada perbedaan. Ibu tidak puasa, apakah karena ibu tidak mampu ataukah karena khawatir anaknya yang tidak mampu? Nah, biasanya perempuan itu khawatir anaknya kalau sakit. Ya. Kan biasanya berefek tuh Ustaz. Ya. Sakit, mencret dan lain sebagainya biasanya. Ya, kalau saat menyusui itu biasanya kalau menyusui kan kata orang tua, kalau siang itu susunya masam. Iya. Nah, jadi kan disahkan, nah, kalau kita tidak puasa, ibu-ibu tidak puasa karena khawatir dengan anaknya, maka membayarnya 2. Bayar puasa sama bayar fidyah. Bayar fidyah itu ya karena anak tadi. Tapi kalau dia tidak puasa itu karena memang dia yang tidak mampu,
Artinya dia kalau puasa akan pusing, kalau puasa gemetar karena sambil menyusui. Nah, dia tidak puasa itu karena alasan dirinya pribadi, maka bayarnya cuma puasa aja. Fidyahnya enggak. Itu ada rincian. Ini harus diketahui sama perempuan. Iya. Tapi jangan salah paham juga ya. Ini ingat ya tadi. Lalu membangun nanti. Oh, kalau kayak itu aku ini aja buat diri sendiri biar ya nggak bisa dibikin-bikin alasan lah. Maksudnya dia itu nggak puasa itu ya memang karena tidak mampu dirinya atau karena khawatir anaknya. Kalau karena khawatir anaknya, takut terganggu hamilnya atau terganggu anaknya, maka bayarnya dua, puasa dan bayar fidyah. Kemarin saya buka kajian ini Bu, ada yang nanya malahan, Ustadz berarti nggak usah dikodok puasanya? Oh enggak, puasanya tetap dikodok. Kalau karena anak berarti tambah 1 mud beras dalam sehari. Itu bayar fidyah untuk anak tadi karena alasannya demi anak. Nah itu perincian tentang haid itu Bu, perincian tentang haid yang memang harus kita perhatikannya. Itu yang kadang-kadang ibu-ibu para wanita agak ya mungkin karena tidak tahu boleh, atau mungkin karena lalai ya boleh, ya kurang lebihnya seperti itu. Baiklah pemirsa, semakin menarik ini khusus kenapa? Saya juga tadi lihat judul itu kok kami dibikin masalah ini. jadi ternyata puasa ini memang sangat menjadi tantangan buat kami para kaum perempuan ya Ustadz, tidak pernah bisa full. Karena selalu ada halangan, dan itu kita juga membangun pengetahuan kita pada hari ini. Ternyata dendanya banyak sekali pemirsa. Kenapa aturannya tidak boleh sampai 1 tahun, melewati dari 1 tahun? Ternyata ada beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mengkodok, kemudian mengetahui denda yang akan harus kita bayar ya Ustadz ya. Dan Ibu jangan dibikin stres ya pagi ini. Kita mendengarkan aturan-aturan ini agar memperbaiki diri kita ya, supaya kita mengerti oh harus seperti ini. Wah, kalaupun terlupakan yang kemarin, nanti yang ke depan jangan Ibu. Baik pemirsa, kita jeda dulu, semakin menarik saja obrolan kita pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Sampi Televisi, bersatu untuk maju. Program ini tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.00 sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sampi Televisi, bersatu untuk maju di bulan suci Ramadan. Batu TV. Keluarga besar Batu TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa, hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Jangan kau lupa berdoa sebelum mulai membaca. Ayo temanku semua, mulailah dengan bismillah. Sungguh indahnya belajar dan berdoa, syalallah. Sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indahnya
sungguh-sungguh pasti akan sukses. Betul atau tidak? Betul. Setuju? Setuju. Sekali lagi, setuju? Setuju. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa, hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Sungguh indahnya belajar dan berdoa, syalallah. Sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa, syalallah. Betapa indah menggapai cita-cita. Betapa indah menggapai cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Sarifuddin Al-Banjari dengan ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rahmat, ampunan serta berkah hidup di dunia maupun di akhirat. Dan saya juga berharap kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang menjalankan ibadah puasa, yang menjalankan ibadah tarawih, yang menjalankan ibadah tadarus dan yang lain-lainnya dalam melaksanakan ibadah harap mempergunakan protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan sering mencuci tangan dan juga menjaga jarak dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita semua terhindar daripada virus-virus terutama virus corona dan yang lain-lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sampi TV di mana saja Anda berada, ada beberapa wilayah Indonesia yang ikut menyiarkan program kajian Ramadan PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur kerjasama dengan Sampi Televisi. Di antaranya adalah Bukit Tinggi, Aceh, Palembang, Lampung, Malang, Situbondo, Manado, dan masih banyak lagi yang berada di wilayah Indonesia. Kami sangat berterima kasih sekali karena kajian ini adalah berbagi ilmu dan pengetahuan. Dan hari ini sangat menarik sekali bagi pemirsa khususnya para kaum wanita ya. Kita akan lebih tahu mendalam lagi apa yang harus kita lakukan ketika di bulan Ramadan ini kita tidak bisa berpuasa 1 bulan penuh karena memang perempuan dengan laki-laki itu berbeda kata Ustadz. Dan bedanya sudah dibahas, namun di perbedaan itu ternyata ada kewajiban kita yang mungkin saja di antara pemirsa ada yang belum mengetahui. Dan syukur-syukur nih Sampi Televisi
sudah mengadakan kajian Ramadan ini, sehingga akan menambah pengetahuan kita sebagai kaum wanita yang soleh dan solehah tentunya. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Baik Ustadz, kembali kita pada kajian kita hari ini yang sangat menyinggung hati kami. Silahkan Ustadz dilanjutkan. Ini karena kita berbicara hukum ya, jadi Mau tidak mau ya, mau Ustadz? tidak mau. Kalau pilihan pribadi saya nggak pengen menyinggung, tapi kalau karena ini bicara tentang hukum ya mau nggak mau kita Disampaikan, bicarakan, kita ya. sampaikan. Ya alhamdulillah kalau ada yang tersinggung, berarti kan kena. Berarti kan kena. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi kalau tadi ada yang kalau umpama nih ada ragu-ragu kita jumlah totalnya kita puasa itu ini tahun 2015 kemarin entah berapa hari ya. Iya. Mungkin 7 hari tapi sudah sempat saya bayar tapi kayaknya nggak full. Iya. Ketinggalan 7 hari tapi rasanya dibayar 6, berarti kan tinggal 1 hari. Nah itu yang seperti itu cara kita mengqadha, cara kita menggantinya ya sering-sering puasa Senin Kamis saja. Senin Kamis puasa tapi niatnya yang qadha. Tapi dicatat nggak sih Ustadz? Mau dicatat boleh, mau dicatat tapi nggak dicatat ya sekira-kira. Kalau kita mau dicatat kan boleh juga yang sekira-kiranya lebih Supaya sekira-kira. utangnya cepat lunas. Ya solusi lunas. Kalau lebih kan nggak apa-apa, Ustaz. Lebih nggak apa-apa. Iya. Kalau kurang jangan. Kurang jangan, lebih nggak apa-apa. Jadi ini kita kalau puasa sunnah ini ijtihadnya ulama. Kalau kita puasa sunnah hari Senin, kita puasa hari Senin. Tapi niatnya mengqadha Ramadan, Iya. maka pahala sunnah Seninnya tetap dapat. Jadi puasa hari Kamis kita niatnya mengqadha aja. Nah, niat mengqadha puasa yang telah lalu. Sengaja aku puasa mengqadha kewajiban puasaku yang telah lalu. Entah puasa yang tahun berapa pokoknya itu aja. Jadi niat mengqadha gitu aja. Nah, puasa hari Seninnya tetap dapat. Sama nanti puasa bulan Sya'ban atau disebut dengan puasa 6. Itu juga, itu saya biasanya kalau sama istri, kalau setelah Ramadan kan kita puasa 6 tuh. Iya. Nah itu ya kita ingatkan istrinya sekali niatnya qadha aja. Niatnya qadha sekaligus itu dapat pahala Sya'bannya, puasa 6-nya dapat dan qadhanya terbayar. Asal diniatkan mengqadha. Tapi kita kalau mengganti puasa itu Ustadz tidak hari Senin aja ya. Selasa boleh, Rabu boleh. Kalau kita mengganti di hari biasa. Ya kalau kita mengganti mengganti puasa nggak ada larangan. Nggak larangan. Nggak ada. Katanya hari Sabtu nggak boleh, nggak ada ya Ustadz. Nggak ada. Semua hari boleh. Hari Sabtu, hari Jumat itu kalau kita puasa khusus hari Jumat, bukan nggak ada. Bukan hari Arafah, bukan nggak ada nama. Hari Jumat, puasa hari Jumat itu makruh. Makruhnya kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari rayanya kita. Hari raya kita loh, hari raya kok puasa. Kalau kan Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Hari Jumat itu hari rajanya hari dan hari rayanya orang Muslim. Maka di hari Jumat itu kita sunnah makan tuh lebih mewah daripada hari-hari yang lain karena itu hari raya. Nah, hari raya kok puasa, tapi karena hari rayanya bukan hari raya yang akbar yang seperti hari raya, maka makruh. Tidak haram juga makruh. Tapi kalau untuk mengqadha nggak ada makruh. Nggak masalah ya Nggak Ustadz masalah. ya. Kalau hari Sabtu, karena hari Sabtu itu hari besarnya orang Yahudi. Kalau kita puasa hari Sabtu aja nggak ditemanin hari lain, takutnya kita dianggap ikut mengistimewakan harinya orang Yahudi. Berarti harus Jumat, Sabtu, Ya, Minggu Jumat, Sabtu, tetap ya. puasa misalnya ya. Kalau hari Ahad aja kita istimewakan itu kan hari besarnya orang Nasrani. Iya. Nah, seperti itu. Tapi untuk mengqadha nggak ada batasan untuk mengqadha. Boleh. Bahkan sampai tanggal 29 Sya'ban untuk mengqadha tetap boleh. Bulan Sya'ban tanggal itu tetap boleh, tetap dianjurkan. Jadi saya tadi bilang puasa Sya'ban ya salah ya, puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Nah,
Jadi 6 hari di bulan Syawal. 6 hari bulan kan puasa 6 itu kan. Jadi Tapi sekaligus boleh kan niat kodo. misalnya puasa Syawalnya itu Ustaz tidak 6 hari berturut-turut itu boleh nggak? Boleh. Nanti karena ada undangan Boleh. makan. Boleh nggak apa-apa. Nah, besok aja. Ya, boleh pokoknya yang Ustaz, penting ya. 6 hari di bulan Di Sa'ban. Syawal ya. Bulan Sa'ban lagi ya Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu untuk membayar puasanya. Adapun untuk membayar fidyahnya, membayar dendanya tadi lah. Kan umpamanya yang 15 tahun lalu waktu umur 15 tahun saya nggak puasa, sekarang udah 40. Nah, itu ya kita ingat-ingat aja. Kita hitung-hitung lah. Artinya umpamanya waktu umur 15 tahun itu 7 hari ketinggalan dan memang sampai sekarang belum diqadha. Nah, iya. Bersama selama 25 tahun belum diqadha umpamanya. Ya berarti 7 kali 25. Tapi kalau sudah diqadha itu enggak nambah lagi dendanya. Iya, iya, iya. Dan lagi ini denda ini untuk orang yang telat bayar. Kalau bayarnya enggak telat, enggak ada denda, puasa aja. Tahun 2021 ketinggalan 7 hari. Kemudian sebelum Ramadan tahun 2022 sudah terbayar semua. Maka itu tak perlu bayar denda. Hanya bayar puasanya saja. Jadi ini sekali lagi ibu-ibu dan para wanita nggak usah terlalu jadi beban karena memang yang lama itu sudah tertinggalkan. Ya saran saya ya setelah Ramadan ini bayarlah puasanya. Tentang fidyahnya nanti kredit nggak apa-apa. 1 bulan umpamanya 10 kilo ya nggak apa-apa. 1 bulan membayar fidyahnya itu nggak harus di bulan Ramadan. Oh, gitulah. Nggak harus di bulan Ramadan. Ketika Yang penting kita bisa dibayar, segera bayarkan. bayarkan. Kalaupun aja. dalam 1 tahun ini, ada rezeki nih, berarti aku nih Bayarkan. rezeki buat bayar fidyah. Ya, Utang kemarin langsung bayarkan. Kita totalin aja kan tinggal berapa. Pokoknya 1 mutnya itu anggaplah 7 on. Berarti 1 hari itu 7 on beras. 7 on beras dalam 1 hari itu. Jadi umpama 1 hari 15 tahun ketinggalan berarti kan 15. Nah, jadi itu dihitung per tahun. Pokoknya rame memang kalau membahas ini. Saya hampir setiap kali membahas ini dalam kajian-kajian itu pasti rame ibu-ibunya. Entah memang baru tahu atau gimana lah. Cuman ada yang bilang itu, ada yang berpendapat tuh katanya kalau telat bayar tuh jadi 2 hari. Nggak, puasanya tetap 1 hari ya 1 hari. Cuman dendanya itu setiap tahun akan nambah apabila puasanya belum dibayar. Tapi kalau puasanya sudah dibayar maka dendanya nggak lagi nambah. Nah itu. Nah, jadi adapun yang tadi yang tentang tadi sudah jelas saja Bu ya, tentang orang yang menyusui sama orang yang hamil. Bayar dendanya seperti apa. Tapi ini kalau yang telat bayar tanpa uzur Bu ya. Iya. Kalau umpamanya gini contoh. Dia nggak puasa di tahun 2021 ini karena sakit nih, atau karena haid. Karena haid 7 hari nggak puasa. Tapi mulai 1 Syawal, mulai tanggal 1 Syawal dia ini kena penyakit yang tidak memungkinkan dia puasa. Memang tidak memungkinkan dia puasa sampai tahun 2022. Itu nggak ada jeda, nggak ada waktu yang memang memungkinkan puasa. Nah itu nggak kena denda. Karena memang dia tidak memungkinkan puasa. Iya, jadi nggak kena denda, puasanya pengen aja. padahal sudah niat. Tapi memang kondisi tidak memungkinkan. iya Ustaz. di bawah puasa umpamanya pusing, sakit, lalu tidak puasa. Jadi kalau memang karena uzur, jadi tidak mengqadha karena uzur, itu tidak kena denda Bu. Atau umpamanya orang yang menyusui itu kan 2 tahun tuh. Iya. 2 tahun tuh umpamanya. Jadi dia tidak puasa di bulan Ramadan karena menyusui umpamanya. Lalu setelah Ramadan kan memang dia tetap menyusui itu. Iya. Nah itu berarti memang kalau memang tidak mampu ya, kan ada orang yang menyusui mampu puasa, ada yang tidak mampu. Nah kalau memang tidak mampu puasa berarti uzur. Nah itu juga tidak kena denda. Puasanya aja yang tetap dibayar. Karena itu memang posisinya dalam keadaan uzur. Bukan yang kena denda ini ya memang memperlambat lah. Ya mungkin ya
bank itu ngirim Allah Ta'ala. Telat bayar kena denda. Telat bayar kena Padahal kita denda. sudah ya Ustadz ya. Iya, Pak. Dalam aturan kita kan memang gitu juga. Iya. Kalau misalnya yang tidak uzur harus ganti puasa dan juga kena dendanya ya Ustadz. Ya, karena dendanya. Dalam aturan agama kita Ya, pun sudah agama kita ada ya, itu. memang seperti itu. Memang seperti itu. Baiklah pemirsa, pengetahuan ini semoga saja semakin kita sebagai perempuan ini hati-hati ya Ustadz Ya, semakin hati-hati. Hati-hati, waspadalah karena cicilan itu bukan hanya pakaian kita. Sekarang kita harus nyicil denda kita yang mungkin udah nggak kehitung Ustadz Iya, kayaknya. mungkin. Iya. Saya pernah ngitung itu, pernah ibu-ibu umur 50 tahun datang ke saya. Jadi katanya, waduh Ustadz dari umur 15 tahun itu memang orang tua nggak pernah perhatikan juga katanya. Jadi nggak pernah dikode sampai sekarang. Jadi dihitung umur 15 tahun segini, umur 16 tahun segini, umur 17 tahun segini. Itu hampir 500 kiloan Bu. Iya. Totalnya hampir 500 kiloan itu. Jadi dihitungkan. 500 kilo. 500 kilo lumayan Bu. Sekilonya berapa? 15.000 ya? Nggih. 15.000 500 kilo hampir 5 juta 7 juta setengah. Iya. Itu bisa diuangkan Ustadz? Kalau masalah menguangkan di dalam boleh mazhab, nggak sih? di dalam mazhab Syafi'i untuk bayaran beras itu kontroversi. Iya. Tapi memang yang pendapat yang kuat, pendapat yang mu'tamad tidak bisa diuangkan. Tapi dalam mazhab Hanafi itu boleh diuangkan. Nah, jadi kesimpulannya saja tentang yang seperti itu memang tetap ada kontroversi. Iya. Jadi karena dia kontroversi ya, jadi saya nggak bisa memutuskan juga. Tapi seandainya keputusan di kami nih, Iya. kami yang kena denda, aduh, biar aja lah kami uangkan, gak apa-apa ya Ustaz? Ya itu tadi Seandainya kami tetap yang kontroversi kan, kontroversi kan. Jadi ulamanya kontroversi. Ataupun ulamanya kontroversi. Tapi kalau kita lihat kemaslahatan sekarang ya, Iya, kemaslahatan karena sekarang keadaan itu kita lebih maslahat uang sebenarnya. Untuk kemaslahatan ya. Kalau kita melihat maslahat ya tetap maslahat uang kan. Artinya dia menggunakan Sangat bebas kan diperlukan. untuk apa, Iya. apa. Nah, tapi kalau dalam anunya memang dalam Berupa. itu dalam hukum anunya memang ya makanan. Iya. Memberi makan satu mud, memberi makan orang fakir miskin satu mud dalam satu hari. Iya. Nah, jadi memang makanan. Tapi kalau Imam Hanafi boleh dinilai dengan nilainya. Ya, baik pemirsa, kita jeda iklan dulu ya. Nanti masuk segmen ketiga. Silahkan saja pemirsa yang ingin bertanya hubungi kami, dan terus saja bersama Sampi Televisi bersatu untuk maju. Nanti kita kembali setelah iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SD Islam Baitul Rahim mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga diampunkan segala dosa. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sampit, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua dilancarkan dalam beraktivitas, penuh keberkahan dan maghfirah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah telah tiba. Mari tekun ibadah di bulan puasa ini. Marhaban ya Ramadan. Saya Enoch Rens Katopo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh umat muslim Kalimantan Tengah. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas nama pribadi serta keluarga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Kembali bersama kami di program Kajian Ramadan bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur bekerja sama dengan Sampit Televisi Bersatu untuk Maju. Pemirsa, pada segmen 3 ini kita akan menggali lagi pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Sampit Televisi yang nantinya akan dijawab oleh Ustadz kita pada pagi hari ini. Dan ini sangat menarik sekali untuk disimak dan pengetahuan kita semakin bertambah. Tidak hanya menghitung cicilan-cicilan yang lain, mari bersama kita hitung cicilan-cicilan kita agar nantinya kita mendapat ketenangan. Benar loh Ustadz? Yeah. Tenang Ustadz. Iya, karena saya sendiri pribadi merasakan itu ya. Kadang ada sakit, kadang kita sudah menghitung, mungkin ada kekurangan juga. Nah, saat inilah kita bisa saling mengetahui dari narasumber kita ilmunya bagaimana. Ustadz, pada segmen 3 ini kita akan menjawab, ada pertanyaan Ustadz nih dari Jati di Bogor ya. Pertanyaannya, Pak Ustadz, saya kalau haid waktunya sangat lama nih Ustadz. Mana yang harus saya prioritaskan untuk mengkodok hutang puasa saya setelah hari raya atau puasa Syawal dulu? Tolong penjelasannya. Nah, ini kayaknya menanyakan tentang haidnya lama sekali katanya Ustadz. Gini, saya kalau haid waktunya sangat poin lama. Pertanyaannya itu Lebih dari 7 hari. Poin pertanyaannya itu nanti kalau setelah Lebaran, saya lebih memprioritaskan mengqadha atau puasa Syawal. Nah, tadi sudah kita jawab. Jadi boleh niatkan mengqadha saja di bulan Syawal itu,
dan pahala puasa Syawalnya udah masuk. Ya. Nah, jadi prioritaskan, kalau kita memprioritaskan ya tetap prioritas yang wajib lah. Ya. Soalnya yang wajib kan lebih utama. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada waktu, karena memang puasa Syawal ada waktunya, kalau memang mau mengkhususkan ya, kalau mau mengkhususkan umpamanya nggak mau menggabung, ya silahkan aja puasa Syawal dulu. Silahkan aja puasa Syawal dulu 6 hari, asal yakin yang puasa Ramadan itu bisa kita bayar sebelum Ramadan yang akan datang. Nah, jadi kalau kita memang mau memprioritaskan ya tetap prioritas yang wajib dulu. Tapi kalau kita memang mau mau membedakan, artinya kita gabung, ya udah puasa Syawal aja dulu. Tapi kalau saya simpelnya 1 kali kerja dapat 2, yaitu di bulan Syawal niatkan mengqadha puasa Ramadan, pahala puasa Syawalnya udah dapat. Nah, jadi enaknya gitu aja. Tapi Ustadz, seandainya nih kita niatnya puasa Syawal, kemudian mengganti puasa kita yang Ramadan, kemudian kenanya hari Kamis. Niatnya nih, untuk niatnya bagusnya itu kan 3 itu Ustaz. Iya, untuk niatnya bagusnya nggak usah diniatin 3. Niatnya 1 aja. Niat membayar puasa Ramadan itu aja. Tapi fadilahnya atau pahalanya bulan Syawalnya dapat, puasa Syawalnya dapat, puasa hari Kamisnya juga dapat. Andai kata 3 terkumpul dapat semua, andai kata 4 terkumpul dapat semua. Nah, jadi itu masuk semua. Nanti umpamanya sama dengan kalau kita puasa hari Arafah kebetulan di hari Senin, itu juga sama itu Bu, sama. Jadi dapat semua. Gitu ya. Kalau pas kena itu ya Ustadz. Kalau pas kena ya dapat semua. Kemudian yang kedua yaitu dari Tania di Palangkaraya Ustadz. Amalan apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang haid di bulan Ramadan, bulan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, zikir yang banyak, dan bertasbihlah pagi dan sore. Perempuan itu saat haid tidak boleh membaca Al-Quran. Selain dari Al-Quran, zikir-zikir semua boleh. Baca la ilaha illallah boleh, baca Allahu Akbar boleh, baca astaghfirullah boleh, baca bolehlah. Jadi wanita yang sedang haid untuk amalan tuh zikir-zikir semua boleh. Sholawat boleh, 100 kali habis subuh, 100 kali habis maghrib, atau sambil bekerja sholawat itu boleh. Sambil kerja sholawat, sambil duduk, sambil ngiris bawang, sambil masak, itu boleh baca sholawat itu. Walaupun nggak harus duduk, nggak, baca istighfar, baca zikir, pokoknya zikirin kasaran. Pokoknya kita itu dianjurkan berzikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Artinya berdiri, duduk, dan berbaring. Maksudnya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, asal bukan di dalam WC, bukan sedang berhubungan, silakan aja berzikir untuk dengan mulut. Tapi kalau untuk berzikir dengan hati, itu bahkan kapanpun, silakan aja dong. Nah itu. Kemudian lagi untuk pahala puasa. Nabi kita bilang orang yang membukakan orang yang puasa itu akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Salah satu amalan yang bisa dilakukan orang yang sedang haid, ia memberikan makan untuk orang buka puasa. Tapi ingat, membukakan puasa saat waktunya, jangan siang membukakan orang puasa, nggak dapat pahala. Siang-siang kasih makan sama suami, suruh makan membukakan orang puasa dapat pahala, lo nggak bisa. Waktunya. Kalau cepat ya, nah, jadi itu bisa Bu. Siapkan buka puasa buat suami, dapat pahala seperti pahala puasanya suami. Siapkan buka puasa buat anak, atau buat bapak, atau buat ibu. Itu akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang puasa itu. Nah itu diantara amalan-amalan yang boleh dilakukan untuk orang yang haid atau orang yang nifas di bulan Ramadan. Silakan aja berzikir.
Tapi kalau untuk metode zikir itu kalau mau enak ya, kalau mau enak kita tuh harus punya target. Maksudnya kita tuh harus punya hitungan. Umpama dalam satu hari itu kita punya target baca istighfar berapa, baca salawat berapa, baca tasbih berapa. Nah itu akan lebih mudah kita untuk istiqomah. Kalau enggak kita pasang target, nanti kita tuh saat baca salawat, sallallahu, pengen baca tasbih lagi. Jadi enggak dia enggak teratur. Jadi kalau bisa memang diatur sekira-kira kita mudah untuk istiqomah. Enggak begitu, Bu. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustadz. Silakan Ustadz, kesimpulan kita. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, wanita yang sedang haid, para wanita khususnya semua pak ibu atau lain sebagainya. Artinya setelah Ramadan ini lebih dikuatkan lagi perhatiannya tentang mengqadha puasa itu agar supaya kita tidak kena denda. Adapun yang telah lalu karena posisi kita belum tahu, ya cukup puasanya kita bayar. Adapun tentang denda daripada moodnya tadi, ya silahkan saja kita cicil sedikit demi sedikit lah semampu kita. Kalau bisa sekaligus ya sekaligus. Cuman jangan sampai ini dijadikan beban. Artinya maksudan Ustadz menyampaikan ini bukan supaya jadi beban, tidak. Tapi agar supaya kita mengetahui itulah hukumnya, itulah peraturan di dalam agama kita. Nah itulah yang harus kita lakukan. Sehingga nanti setelah Ramadan kita akan lebih perhatian. Kita akan lebih hati-hati lagi, lebih perhatian lagi untuk secepat mungkin mengqadha puasa yang ketinggalan kita di bulan ini. Karena perempuan kan pasti ada ketinggalan puasa karena ada haidnya itu tadi. Dan saran saya jangan dimanipulasi. Saran saya jangan dimanipulkan. Sekarang tuh ada obat yang supaya tidak haid. Supaya tidak haid kan di bulan Ramadan. Kalau bisa memang jangan. Baik ya, Ustaz. Niatnya baik, tapi itu kita manipulasi. Maksudnya kita manipulasi memang kodratnya Allah Ta'ala kan seperti itu. Kalau bisa ya kita yang mengalir saja. Mengalir seperti apa yang memang ditentukan oleh Allah Ta'ala aja. Jangan dimanipulasi gitu. Karena ya memang sih kita tahu mengqadha itu lebih berat daripada mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Karena kan orang makan, kita nggak makan. Nah, kalau di bulan Ramadan kan karena kita memang sudah terbiasa puasa, artinya lebih enak lah, suasananya lebih mudah sebenarnya. Tapi itulah memang ya anggaplah itu ujian dari Allah Ta'ala yang harus kita jalankan sehingga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan puasa ini dan membayar puasa dengan sempurna dengan atas kehendak dan kekuatan serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira Ustaz, itu, Bu. Seandainya dendanya itu seandainya aja nih Ustaz, tapi pemirsa ini setelah tahu pasti akan membayar. Kalau nggak sempat membayar Ustaz, nggak sempat meninggal misalnya, ya itu anaknya, ahli warisnya. Kalau dia punya harta peninggalan, maka dari harta peninggalannya itu kita bayarkan, karena itu utang. Itu jadinya kan utang dengan Allah. Nah jadi itu sebelum harta waris dibagi, maka lunasi utang dulu. Berarti baik anak bukan anak juga sih, tahu ya, keluarga harus tahu kalau kita ini ada hutang di buat diri kita sih ya Ustadz ya itu ya. Kalau bisa dikasih tahu sama anak, diceritakan kalau kita memang belum bayar, diceritakan pada anak biar tahu kan. Terus kalau menghitungnya Ustadz, tadi kan menghitungnya kalau cuman pakai logika nih rasa-rasa sudah. Kalau seandainya kami rasanya kurang yakin, tepat nggak hitungannya nih? Terus kemana kami ngitungnya Ustadz? Kalau mau ngitung datang ke saya boleh. Mau datang ke tempat saya boleh, saya hitungkan nanti boleh. Saya mengajar di pesantren Darul Amin. Kalau mau silahkan datang ke pesantren Darul Amin atau ke rumah kami di Jalan Panjaitan Selatan nomor 42. Atau kalau mau menghubungi kami lewat WA, mau nanya-nanya lewat WA, boleh saja. Cuman umpama kami agak lambat membalas, itu harap dimaklum gitu maksudnya.
Nah, jadi silahkan nomor WA kami 0853 90 47 4404. Ulang lagi Ustadz, sekali lagi. 0853 90 47 4404. Ya. Nah, Jadi ada jalan keluarnya Ustadz. Ya, ada jalan, silahkan. Karena apa? Ketika kita tidak tenang ini kan Ustadz masih bingung. Ya. Gimana ini? Takutnya kan beban kan, Ya. Umur kan kita tidak tahu. Ya. Nah, pemirsa, hari ini luar biasa kajian Ramadan yang diadakan oleh PCNU bersama Sampai Televisi. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Contoh hari ini pasti kaum ibu ini ngambil pensil, ngambil pulpen, aduh ngitung dulu lah, ngitung tapi nggak kehitungan Bu, saking banyak cicilan. Jangan lupa catat tadi nomor HP-nya supaya hitungan kita tidak meleset. Paling tidak kita punya keyakinan berapa sih yang harus kewajiban yang harus kita bayar. Karena itu untuk diri kita juga ya Ustadz ya. Untuk diri kita untuk juga. membersihkan diri kita juga sebagai perempuan ini ya. agar nanti ketemu malaikat kan nggak ditanyai utang. Iya. Karena nanti banyak pertanyaan. Baik pemirsa, kami di sini pengen banget lama-lama menemani pemirsa Sampai TV di mana saja berada. Namun waktu yang telah membatasi kita sehingga kita hanya bisa sampai jam 7 aja Ustadz. Nah, besok ketemu lagi dengan kajian-kajian dan tema-tema yang lebih menantang lagi, tapi nggak buat kita lagi, udah hari ini kita perempuan. Ustadz terima kasih banyak. Sama-sama. Atas kajian temanya pada pagi hari ini, dan kami ucapkan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.